kasih teman-teman atas kesempatannya hadir pada hari ini. Kita menyempatkan untuk saling berbagi dalam kegiatan diseminasi menciptakan budaya positif di kelas sekolah. Memang teman-teman, ini merupakan salah satu kewajiban kami yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru bergerak. Namun kami rasa ini sangat berarti bagi kita selaku pendidik, khususnya di SMP dan Sekolah, dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah kita. Untuk meningkat waktu, mari kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman atas kegiatan yang sudah kita bicarakan hari ini. Bahkan kita sudah sama-sama membuka kegiatan. Mudah-mudahan apa yang sudah nanti akan kita bagi bersama nanti bisa memberikan insight kepada kita masing-masing, atau memberikan penguatan kepada saya khususnya secara pribadi, kepada teman-teman sekalian dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka menuntun anak didik kita sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Dan teman-teman, capaian yang diharapkan pada kegiatan diseminasi ini yang pertama, peserta memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar murid dan lingkungan yang bagaimana yang kiranya bisa memfasilitasi seluruh individu yang ada di sekolah itu atau yang ada di kelas kita agar mereka dapat meningkat kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian capaian yang diharapkan yang berikutnya, peserta dapat memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi, baik interaksi dengan sesama teman guru ataupun interaksi dengan murid kita. Kemudian capaian yang ketiga yang diharapkan, peserta bisa memahami konsep budaya positif berdasarkan konsep perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi di sini ada perubahan pendekatan, teman-teman, tentang dari stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebaikan di universal. Kemudian yang keempat, peserta yakni teman-teman sekalian nanti diharapkan memahami konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Jadi dalam kegiatan diseminasi ini teman-teman, nanti saya akan berbagi dengan teman-teman. Teman-teman juga nanti bisa berbagi juga, saling menanggapi. Kalau misal ada pertanyaan, nanti kita sharing bersama. Mungkin dari teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang bisa kiranya mencerahkan langkah kita ke depan, termasuk kami pribadi pun juga nanti kami juga akan sharing bersama teman-teman. Di sini kami punya pertanyaan pemantik. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Bagaimana dengan kita? Apakah kita setuju dengan pertanyaan ini atau pernyataan ini bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah teman-teman setuju? Tidak perlu dijawab secara pribadi, itu dirasakan dalam hati apakah setuju atau tidak seperti itu. Kemudian ada pernyataan yang kedua bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, berdiri di kelas ketika tidak membawa pulpen, lari di lapangan ketika tidak memakai seragam, membersihkan kamar mandi mungkin, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Itu apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Yang seperti tadi tidak perlu dijawab, cukup dirasakan dalam hati tentu. Nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang mungkin akan bertabrakan dengan sementara yang sudah kita pikirkan dari sebelumnya. Sama juga, saya kemarin berkali-kali tabrakan setelah saya mempelajari materi khususnya tentang budaya positif ini. Pernyataan yang ketiga itu juga kita
bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti ngasih kue, seperti ngasih ini ya. Kalau masih nggak ada yang kalian itu, kita jalan-jalan ke Bromo misal. Apakah itu betul-betul dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Itu dipikirkan dalam hati saja. Nanti kita bisa saling berbicara. Maaf, teman-teman kita lihat ya. Jadi pertanyaan ini, pertanyaan masih ini tidak perlu kita jawab saat ini, perlu kita katakan setuju atau tidak. Pertanyaan, kami menggunakan setuju, saya juga tidak bisa melarang dan untuk tidak setuju. Sampai bila tidak setuju, saya juga tidak bisa melarang kalau sampai tidak setuju. Karena itu adalah hak. Nah, ya, sampai juga punya pertimbangan masing-masing tentunya. Namun setelah nanti kita bersama membahas berkaitan dengan budaya budaya ini, nanti kita bisa saling berbagi teman-teman. Adapun topik materi yang akan kami diseminasikan saat ini ada 6 topik. Seperti yang tertera dalam slide, disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan retribusi, ada juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, retribusi 5 positif kontrol, retribusi sendiri. Dalam hal ini segitiga retribusi. Nanti akan kami bagi teman-teman. Teman-teman akan merasa ini kan yang sudah saya terapkan di kelas, ini kan yang sudah saya terapkan di sekolah saya, ini kan sudah saya terapkan dalam kehidupan pribadi saya. Ternyata apa yang sudah saya lakukan itu ada rasanya, ada buahnya, sehingga itu bisa memberikan penerapan bagi kita. Mungkin yang kita lakukan juga sebaliknya, ternyata apa yang saya lakukan kemarin itu masih belum sempurna. Ternyata ada negara lain yang bisa lebih sesuai untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan dalam rangka mendidik anak kita di sekolah. Baik teman-teman, untuk berikutnya masih ingatkah kita dengan 3 tokoh ini? Mungkin teman-teman dulu ini bukunya ini. Teman-teman dulu ya, ada yang ingat? IGS Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro yang mana? Ini Pak. Itu kakek. Iya. Karena saya namanya Daud, yang ini namanya Daud Beckham. Ini Daud Beckham. 3 rangkai teman-teman. 3 rangkai atau 3 rangkai Daud Beckham. Daud Beckham itu ada 5 orang. Ada cucu masih punya Bapak EFE Daud Beckham ini, tapi menulis buku. Iya, cakep itu. Tapi modelnya cakep itu. Ini Daud Beckham, ini ada Dewantoro, ini Cipto Mangunkusumo. Mungkin teman-teman yang mengaku sejarah apa mungkin kalau kita berpikir pada waktu kita sekolah ya kita ingat dengan seperti 3 rangkai ini yang menciptakan pencetus taman siswa. Pencetus taman siswa pada tahun 1920 ya. Kemudian teman-teman ada filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Ini Dewantoro itu kita kenal dengan Bapak Pendidikan. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei, akhirnya pada setiap tanggal 2 Mei itu diperingati dengan Hari Pendidikan, mengingat dari jasa dari Ki Hajar Dewantoro ini. Beliau merupakan salah satu, bukan salah satu, Menteri Pendidikan pertama di Republik kita Indonesia ini. Ada seperti beliau tentang pendidikan, bahwa beliau itu mengibaratkan pendidikan itu seperti berbentuk tanam, di mana guru itu diibaratkan sebagai petani dan murid itu juga diibaratkan sebagai benih tanamannya. Nah, beliau mengibaratkan kita dalam melaksanakan proses pendidikan, kita sebagai guru itu tidak sebagai petani, sementara kita itu bibit, ada yang jagung, ada yang bibitnya padi, ada yang bibitnya kacang. Kemudian berikutnya agar tanamannya bisa tumbuh subur, agar situasi bisa tumbuh subur, petani itu memastikan tanah. Apakah tanahnya cocok untuk ditanami jagung? Apakah tanahnya cocok untuk ditanami padi? Atau cocoknya ditanami kacang?
Setelah itu kita tidak hanya cukup, setelah itu tidak hanya cukup hanya memastikan tanahnya cocok. Jika petani itu tidak perlu merawat tanamannya, perlu mengolah tanahnya, menyiramnya, memberikan pupuk, serta menjaga tanaman itu agar tidak terganggu oleh ulat atau hama, baik hama yang berkaki 4 ataupun hama berkaki 2. Nah, kalau di rumah saya itu banyak hama berkaki 2 itu, karena kalau jagungnya sudah tumbuhnya siap dibakar, hama berkaki 2. Ini analogi yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam menganalogikan pendidikan. Sehingga kaitannya kalau dengan kegiatan di sekolah, kalau kita di kegiatan di bercocok tanam, ini kegiatan di sekolah. Agar murid dapat tumbuh sesuai dengan potensinya, jadi agar tanamannya bisa tumbuh subur, guru perlu mengusahakan agar sekolahnya menjadi lingkungannya. Betul teman-teman. Kita sampai saja ya, kita berbagi. Di sini bukan saya lebih dari teman-teman, dan bukan berarti juga teman-teman kurang dari saya. Hanya saja saya punya kesempatan yang lebih awal, untuk ikut kegiatan ini. Dan ternyata kegiatan yang saya lakukan di PJP ini teman-teman, ini banyak sekali yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan di sini. Baik itu one point lesson, baik itu gap analysis dan lain macam sebagainya. Nah, jadi demikian luar biasanya kegiatan atau program-program yang ada di kompeten saya Anda setelah ini. Mari kita masuk kepada topik materi 1. Kalau nanti ada pertanyaan, ada tanggapan, ada masukan, ada sesuatu yang berkaitan dengan akan dilakukan teman-teman ingin berbagi juga, mau nanti dipersilakan mengacungkan tangan, nanti bisa saya kasihkan mic-nya agar bisa berbagi juga di sesi ini. Perubahan paradigma. Baik teman-teman, di sini saya mengajak teman-teman untuk saling berpasangan, seperti yang tertera di sini, berpasangan 2 orang. Silakan Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba buka. Jadi ada gambar tangan dipegang, ya. Anda adalah A, jadi silakan nanti saling berbagi siapa yang mau membuka, siapa yang mau membuka. Seperti itu. Anda adalah A, Anda memperhatikan tangan Anda. Coba Anda bayangkan apa yang Anda pegang itu merupakan benda yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut setelah tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk lingkungan Anda. Namun rekan Anda nantinya, rekan kamera teman-teman akan mencoba membukanya dengan segala macam cara. Bisa mengintimidasi, polisi, bisa dengan memarahi, menggoda, atau menggoda, ganti, tolong buka. Bisa mendidik, tapi kalau dekatan ini jangan mendidik bahaya. Bisa mendidik, mungkin menawari sesuatu agar teman yang menggoda tadi mau membuka. Ya, agar mau membuka. Nah, pada kesempatan ini teman-teman siap mencoba bersama teman yang satunya. Saya kasih waktu 10 detik untuk membukanya. Ya, jadi satu yang menggenggam, satunya berupaya untuk membuka. Jadi kita satu yang menggenggam, kemudian berusaha yang akan membuka. Saya kasih waktu nanti 10 detik. Dan itu waktu 10 detik atau itu. Bisa berpasangan seperti itu. Kalau yang tidak kebagian ya tidak apa-apa. Mulai rumput ya. Bisa. Monggo, sudah siap ya? Oke, saya kasih waktu 10 detik. Baik, 1, 2, 3. Ayo. Dibuka. Oke, cukup dulu ya, cukup. Mungkin selanjutnya kita balik. Kalau tadi Bu Ria berusaha membuka kepalan tangannya Bu Sinda. Nah sekarang coba kita balik. Kalau tadi Bu Uno coba membuka genggaman tangannya Bu Febi, sekarang kita balik. Bu Febi yang berupaya untuk membuka genggaman tangannya Bu Uno. Demikian juga yang sebaliknya yang mana lain. Ayo sekarang kita coba 1, 2, 3. Oke.
Boleh nggak? Nggak boleh. Ini permainan ya. Saya harap tidak ada yang saling baper. Karena nggak bisa membuka nanti dendam. Besok dan motornya kempos. Ya. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Ada tadi yang bisa membuka tangannya? Pernah? Ada yang bisa. Ada yang bisa. Kira-kira bagaimana itu? Ini tidak. Oh, dirayu oleh Bu Tiba. Akhirnya dirayu dibuka. Dirayunya dikasih diiming-iming ya? Atau biasa? Iming-iming akan dikasih hadiahnya berupa tunangan atau berupa apa? Karena takut. Nah, perasaan gimana? Kenapa tadi saya kok membuka? Oh, karena nggak sadar. Oh iya. Akhirnya dibuka. Bagaimana kalau yang di sebelah barat ada yang membuka, ada yang bisa dibuka tadi? Bukannya bisa membuka atau terbuka atau gimana? Pemaksaan bisa dibuka tapi dengan cara dipaksa. Tapi di sini kita juga mendapati teman-teman yang sama sekali tidak bisa membuka. Atau kebalikannya, kita juga mendapati teman-teman yang tidak bersedia membuka kepala tangan. Ya. Mungkin masyarakat tadi membuka kepala tangannya karena bersedia. Yang tadi yang bersama kita membuka kepala tangannya karena bersedia. Sebenarnya karena dielus-elus, dirayakan, diambil secara tidak sadar dia membuka. Nah, sebenarnya siapa sih yang bisa memberikan kontrol kepada kita? Kalau misalnya tadi peristiwa dari musibah, kan? Siapa sih sebenarnya yang bisa memberikan kontrol kepada rekannya agar dia bisa membuka tangan? Apakah itu karena Bu Istiqa? Apakah karena diri pribadinya? Bagaimana, teman-teman? Kemudian yang dikasih semua dikasih sama umur dan umur. Kenapa kok umur tidak bisa membuka tangannya umur? Atau mungkin juga tidak bisa membuka genggaman tangannya Bu Umur? Apakah karena juga tidak mampu? Apakah karena Bu Umur tidak bersedia membuka genggaman tangan? Kira-kira teman-teman? Bisa? Kemudiannya bisa jadi karena yang mau membuka tidak mampu memberikan pengaruh. Ya, tidak mampu memberikan pengaruh kepada rekan, sehingga dia tidak bersedia untuk membuka. Atau yang sedang menggenggam tidak mau untuk membuka, tapi hanya dengan dielus saja. Harus disadari Bu Istiqa ini punya kelebihan psikoterapi. Nah, itu teman-teman. Jadi sebenarnya yang memiliki kontrol lebih, sebenarnya yang memiliki kontrol lebih, kalau kita bahaskan dalam peristiwanya, misal Bu Feti sama Bu Umur, Bu Feti yang tidak membuka kepala tangannya, itu yang memiliki kontrol lebih sebenarnya di Bu Feti-nya, di dirinya sendiri. Mungkin Bu Feti, ya karena kemarin saya diberi juga ya sama sekali lah. Kamu seperti itu karena mengingat bahasanya atau mengingat janji-janji manisnya ya kita itu Pak. Ternyata janji-janji manisnya masih terlalu panjang, udahlah nggak langsung juga. Jadi sebenarnya diri kita sendiri yang memiliki kontrol terhadap apa yang akan menjadi perilaku kita dalam sehari-hari. Nah ini teman-teman, ada miskonsepsi terkait dengan makna kontrol. Ya. Jadi ini merupakan sebuah isu bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu adalah sebuah isu. Seperti tadi filosofi Ihsajar Dewantara. Ihsajar Dewantara ketika nanam tadi, dia tidak pernah sedikit pun sedetik pun mengharapkan tanaman yang tumbuh itu adalah jagung.
Dua anak tadi yang dia harapkan tadinya bisa tumbuh-tumbuh, giliran tadinya banyak, besar-besar. Jadi tidak pernah berharap yang tumbuh nanti jauh. Seperti itu. Apalagi melon. Apalagi melon dan daun bawahnya. Ini yang kedua. Jadi ini yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu sebenarnya hanya sekedar ilusi. Mungkin akan berpengaruh, namun pengaruhnya tidak dalam jangka panjang. Bahwa pengaruh positif, efektif dan bermanfaat, ya. Tapi untuk jangka panjang belum tentu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, iya, kondisi tertentu. Jangan tinggi banget, jangan sakit nanti, Allah bikin hantu. Tapi bisa sangat kita di rumah. Bagi yang punya anak, bagi yang belum punya anak, mudah-mudahan bisa segera mendapatkan jodoh. Amin ya. Amin. Nambah boleh. Nah, kita itu ya, bagi anak kita di rumah misal, atau anak kita di kelas, anak kita di kelas, seperti itu. Kita kan orang tua, kita memaksa kepada anak kita di kelas, kepada guru kita di kelas, bahwa kita suatu guru memiliki hak untuk memaksa kepada anak kita. Tapi apa yang terjadi? Masih ada yang tidak mengerjakan tugas, masih ada yang tidak pakai seragam, masih ada yang titik dan seterusnya. Karena memang pada hakikatnya terjadi miskonsepsi terhadap kontrol. Ini juga terjadi pada diri saya kemarin. Seperti itu. Lalu siapa sebenarnya yang memiliki kontrol itu? Sebenarnya yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri dari dalam. Itu disebut dengan yang namanya motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu ada dua, ada dari luar motivasi eksplisit dan motivasi intrinsik. Nah di sini teman-teman ada pergeseran paradigma pendekatan dari stimulus kontrol dengan teori kontrol, stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, hal ini juga tidak sepenuhnya saya katakan dari PDP, dari pendidikan guru penggerak. Karena melalui kegiatan kegiatan kebetulan bahkan bacaan saya kemarin itu selalu berkutat di mindset terus, mulai dari awal. Kepemimpinan, itu pemimpinan dan mindset lagi, baca buku lagi mindset lagi. Kemarin ketemu Waluya bersama Pak Rian bacanya mindset. Ternyata nemu juga dengan hal ini. Ternyata awal yang saya ikuti di Nahdlatul Ulama malah memberikan bekal kepada saya untuk lebih matang lagi ketika mengikuti kegiatan guru. Ini teman-teman tentang teori stimulus respon, bahwa dalam teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Dapat kita bayangkan betapa sulitnya. Seperti itu. Tidak usah yang khas-khas saja. Bagi Pak Imron, mampukan itu mantap. Tapi bagi diri itu 2-3 kali itu lebih mantap. Itu banyak hal itu. Bagi teman-teman betul. Oke. Tapi bagi yang lain satu mungkin menjadi lebih oke. Jadi sebenarnya itu tidak memberikan perubahan apa-apa ketika kita mengajak orang lain untuk memiliki kesadaran yang sama dengan kita. Bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika ada orang berperilaku, ada orang boros, ada anak terlambat, itu langsung dikasih cat sudah melakukan kesalahan. Itu kalau teori stimulus respon. Kalau teori kontrol, sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa sebenarnya anak itu kok terlambat? Ada apa? Kenapa kok dia itu tidak mengerjakan PR? Sebenarnya dia itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, itu kalau dari teori stimulus respon. Namun dari teori kontrol sebenarnya
yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Orang lain tidak dapat memberikan kontrol kepada kita. Mungkin ya bisa, tapi tidak sepenuhnya. Yang memiliki kecenderungan punya kewenangan penuh itu adalah diri kita. Seperti itu. Namun bukan berarti karena kita bisa mengontrol diri kita. Hari ini punya jam mengajar diingatkan oleh kepala sekolah, Pak, Bu, yuk yang punya jam mengajar bisa kok silakan berfoto. Yang punya aktor orang saya Pak, bukan saya. Tapi bukan hal seperti itu. Tentunya yang dimaksud dengan ini adalah hal-hal yang positif, teman-teman. Seperti itu. Kalau dalam film Stephen itu selalu berpikir menang kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol itu berpikirnya menang. Saya berinteraksi dengan Pak Sandi, bagaimana saya bisa menang, Pak Sandi juga bisa menang. Dengan teman-teman juga sama seperti itu. Kita berinteraksi dengan murid, kita menang selaku guru, murid juga menang selaku murid. Baik teman-teman, berikutnya tentang disiplin. Disiplin ini selalu menarik untuk selalu kita diskusikan. Kita ingat ketika kita sedang rapat, ini tingkat kedisiplinan kita. Saya bukan berupaya A, B, masih ada sisa seperti itu. Sebenarnya apa itu makna disiplin itu? Ada teman-teman yang mau berbagi? Disiplin selalu kita sering kita komunikasikan, sering kita harapkan, sering kita gambarkan, baik kepada diri kita, kepada teman-teman yang ada di sekitar kita, kepada siswa juga sering kita harapkan. Sebenarnya apa sih makna disiplin itu? Dia tetap tempatnya ditempati, pekerjaannya kerjakan. Nah, itu pendapatnya Ustaz dulu. Pendapatnya Ustaz dulu disiplin itu ya tempatnya tempati, kerjaannya kerjain. Seperti itu pendapatnya Ustaz dulu. Dari perspektif apa ada teman yang lain punya pendapat? Kalau dia tepat waktu. Tepat waktu itu disiplin. Tepat waktu itu jam 7, jam 6, jam 5, jam berapa? Tepat waktu itu. Sesuai dengan agendanya. Tepat waktu sesuai dengan agendanya. Yang bikin agenda itu sebenarnya siapa? Pribadi. Yang bikin agenda itu sebenarnya pribadi. Meskipun yang ngasih jadwal pelajaran Pak Indro, meskipun yang ngasih jadwal pelajaran Pak Indro, tapi kita kembangkan oleh kita sendiri bahwa hari ini kegiatan saya A, B, C, D, E. Itu dikembangkan. Baik teman-teman, disiplin diri, disiplin itu berasal dari kata Latin, dari bahasa Latin. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin itu sebenarnya arti sebenarnya adalah belajar. Secara harfiah artinya belajar. Belajar untuk bertanggung jawab terhadap hal yang dilakukan karena berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian itu juga berupa bentuk kontrol terhadap diri kita sendiri agar bisa mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia yang mengacu kepada nilai dan prinsip nilai-nilai yang ada pada diri kita masing-masing, khususnya nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian disiplin itu juga merupakan bentuk belajar dalam melakukan kontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita agar bisa mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, itu teman-teman makna dari disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih sebenarnya? Membaca dalam makna disiplin bisa mencapai tujuan mulia berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yakni sifat positif manusia, setiap individu yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, atau berupa perilaku yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sehingga motivasi intrinsiknya bisa bangun untuk mencapai tujuan mulia itu.
Sehingga teman-teman, nilai kebajikan ini sebenarnya adalah payung dasar yang memberikan motivasi kepada kita untuk berperilaku. Di negara Indonesia punya nilai-nilai kebajikan berupa profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbhinneka global, bergotong royong, kreatif. Di Nahdlatul Ulama punya value nata, nalar, growth mindset, critical thinking, conceptual thinking. Critical thinking ada juga bernalar kritis, conceptual thinking ada, mandiri, growth mindset ada, beriman, Alentor Amel, self discovery. Jadi ini saling berkaitan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu pada prinsipnya adalah sama. Tinggal bagaimana institusi itu mengembangkan. Jadi kalau di Indonesia ada profil pelajar Pancasila yang dalam implementasi kurikulum merdeka ini menjadi tujuan utama, di Nahdlatul Ulama ada value nata. Sebenarnya bisa kita lihat ini saling ada keterkaitan satu antar yang lainnya. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai salah satu dasar dalam kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari di sekolah. Itu teman-teman. Mungkin ada tanggapan mau berbagi pengalaman apa pertanyaan, mau kita silakan bisa langsung saja masukkan tangan, nanti saya kasih kesempatan.